Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Apriani. Saya mahasiswi STIA Saanggana, jurusan Keuangan dan Perbankan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi klasik, Keynes, dan ekonomi makro masa kini. Menurut pandangan ekonomi klasik, meyakini bahwa perekonomian tidak akan selalu kekurangan permintaan ataupun pengangguran. Adapun akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional seperti grafik di samping. Aliran 1, perusahaan memberikan upah kepada rumah tangga. Aliran 2, rumah tangga membelanjakan upah tersebut berupa barang dan jasa. Aliran 3, rumah tangga mempunyai kelebihan upah sehingga ditabungkan di lembaga keuangan. Aliran 4, lembaga keuangan meminjamkan kepada penanaman modal atau investor. Dan aliran 5, penanaman modal menginvestasikan kepada perusahaan sehingga perusahaan mempunyai modal yang banyak untuk membantu perekonomian yang lainnya. Jika di mana investasi naik, maka pendapatan nasional juga naik. Begitupun dengan sebaliknya. Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Ekonomi klasik meyakini bahwa akan selalu mencapai tingkat pengguna tenaga kerja penuh. Apabila terjadi pengangguran, pasar akan menyesuaikannya. Contohnya seperti perusahaan lain menawarkan pekerjaan kepada pengangguran, meskipun gajinya tidak mencapai UMR, tetapi pengangguran itu menerimanya karena daripada tidak bekerja lebih baik bekerja. Adapun penentuan tingkat kegiatan ekonomi. 1. Jumlah barang modal yang tersedia. 2. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. 3. Jumlah dan jenis kekayaan alam. 4. Jumlah tingkat teknologi yang tersedia. 5. Kegiatan data yang digunakan menggunakan persamaan Y sama dengan F dikali K LRT. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh jarang terjadi karena disebabkan oleh kekurangan permintaan agregat di dalam perekonomian. 2. Pendapat yang berbeda tentang Keynes dan klasik. 1. Faktor-faktor yang menentukan suku bunga, tabungan, dan investasi. 2. Sifat-sifat yang berkaitan tingkat upah dan pengguna tenaga kerja. Penentuan tabungan dan investasi menurut Keynes. 1. Penentuan tabungan menurut Keynes bukan tergantung pada tinggi rendahnya suku bunga, tetapi tergantung pada besar kecilnya pendapatan rumah tangga. 2. Penentuan investasi. Menurut Keynes, investasi adalah keadaan perekonomian masa kini, ramalan perkembangan masa depan, dan perkembangan teknologi. Pandangan Keynes mengenai penentuan suku bunga seperti grafik di samping. Grafik tersebut, menurut Keynes, suku bunga ditentukan dengan permintaan dan penawaran uang. Permintaan agregat. Analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh permintaan efektif seperti mampu membeli barang jasa yang diminta. 2. Penentuan perbelanjaan agregat. Ada konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor yang dipasarkan di dunia. Perkembangan analisis makroekonomi. 1. Moneter. Moneter adalah kecenderungan dalam pemikiran ekonomi yang menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. 2. Makroekonomi klasik. Makroekonomi klasik adalah aliran pemikiran dalam makroekonomi yang membangun analisis sepenuhnya pada kerangka neoklasik. 3. Supply side atau ekonomi sisi penawaran adalah teori makro yang berpendapatan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat saling efektif. Yang terakhir, kegiatan baru. Kegiatan baru adalah makroekonomi kontemporer yang berusaha untuk menjadikan donasi ekonomi makro untuk ekonomi Keynesian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.